Ketika hak kita diambil, hati kita diuji. Antara marah dan ikhlas, antara dendam dan damai. Video ini mengajak Anda menapaki jalan keikhlasan, memahami energi semesta, dan menemukan kekuatan sejati dalam menyerahkan semua kepada Tuhan. Mari belajar melepaskan, agar jiwa kita bebas terbang menuju cahaya. Video ini bukan kitab hukum atau pedoman formal, melainkan refleksi spiritual, kontemplasi batin, dan panduan energi untuk menjalani hidup dengan kesadaran. Segala tindakan hukum terkait hak dan keadilan tetap menjadi tanggung jawab individu sesuai aturan yang berlaku. Video ini lebih menekankan pada sikap batin dan energi, bukan pengganti langkah hukum yang sah. Lepas dengan ikhlas, energi di balik hak yang terambil. Dalam hidup, kita tidak pernah lepas dari interaksi dengan manusia lain. Ada kalanya kita diperlakukan adil, tetapi ada pula saat hak kita diambil, entah berupa materi, kesempatan, atau bahkan penghargaan yang seharusnya kita terima. Banyak orang terjebak dalam luka batin, dendam, atau rasa tidak adil yang akhirnya menguras energi hidupnya. Namun, ada jalan lain, melepas dengan ikhlas dan menyerahkannya kepada semesta. Video ini mencoba menyingkap sisi halus dari kejadian-kejadian semacam itu. Bagaimana energi bekerja, bagaimana hukum semesta menjaga keseimbangan, dan bagaimana jiwa bisa tetap tenang meski kehilangan sesuatu. Dengan bahasa sederhana dan setengah puitis, kita diajak memahami bahwa yang tampak hilang sesungguhnya adalah pintu menuju kelimpahan yang lebih besar. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Ada saat kita memberi, ada saat kita menerima. Namun, tidak jarang kita menghadapi kenyataan pahit. Apa yang seharusnya menjadi hak kita, justru diambil orang lain. Mungkin berupa harta, jabatan, kesempatan, atau bahkan penghargaan sederhana atas jerih payah kita. Seperti daun yang jatuh di hembus angin, hak itu seakan terlepas dari genggaman. Hati pun bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dari sisi energi, setiap tindakan mengambil hak orang lain bukan hanya sekadar perbuatan lahir, tapi juga pergerakan getaran. Orang yang mengambil hak bukan sedang menambah cahaya dalam dirinya, melainkan mengikat dirinya dengan energi berat. Energi yang lahir dari keserakahan dan ketidakadilan. Ia mungkin terlihat menang, tapi kemenangan itu membawa bayangan gelap yang kelak menghantui. Bagi yang kehilangan haknya, energi pertama yang muncul biasanya adalah luka, rasa marah, kecewa, tidak terima. Luka ini wajar, karena jiwa tahu ada ketidakseimbangan. Namun, luka itu ibarat bara api kecil. Jika dijaga dengan kesadaran, bara itu bisa padam, tapi jika dibiarkan, ia akan membakar hati dan menguras tenaga hidup. Semesta sesungguhnya tidak pernah diam. Ada hukum yang lebih halus dari hukum manusia. Hukum keseimbangan energi. Apa yang diambil dengan paksa akan menjadi beban bagi pelakunya. Dan apa yang hilang dari kita akan kembali dalam bentuk lain jika kita sanggup melepas dengan ikhlas. Maka, jejak hak yang hilang bukanlah tanda bahwa kita kalah. Ia adalah undangan bagi jiwa untuk melangkah ke ruang kesadaran yang lebih tinggi. Ruang di mana kehilangan hanyalah pintu menuju kelimpahan yang lebih luas. Luka energi dalam jiwa. Ketika hak kita dirampas, yang terasa bukan hanya kehilangan secara lahiriah. Ada sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, luka pada medan energi jiwa. Luka itu tidak selalu tampak oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati. Ia muncul dalam bentuk rasa sesak di dada, pikiran yang tak tenang, tidur yang terganggu, atau bahkan tubuh yang cepat lelah. Semua itu bukan sekadar gejala fisik, melainkan tanda bahwa ada energi yang tersangkut di dalam diri. Energi yang tersangkut itu ibarat simpul. Semakin kita mengulang ingatan akan ketidakadilan, semakin kuat simpul itu mengikat. Energi hidup kita yang seharusnya mengalir bebas, tertahan di sana.
Seperti sungai yang jernih namun terhalang batu besar, aliran menjadi lambat, bahkan bisa menggenang. Di sisi lain, luka energi juga dapat menurunkan getaran batin. Kita merasa lebih mudah marah, curiga, atau takut. Aura pun melemah, sehingga peluang baik sulit mendekat. Inilah mengapa sebagian orang yang terus menyimpan dendam, hidupnya terasa berat, meski ia berusaha keras mencari kebahagiaan. Namun, luka energi tidak selamanya buruk. Ia bisa menjadi pintu kesadaran. Luka itu mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan semua hal di luar diri, tapi kita bisa memilih sikap di dalam diri. Kita bisa memilih untuk larut dalam luka, atau menjadikannya jalan pulang menuju ketenangan. Saat disadari dengan lembut, luka energi bisa dilepas perlahan. Nafas yang sadar, doa yang tulus, atau sekadar menerima dengan jujur perasaan sakit, adalah langkah pertama untuk mengurai simpul itu. Semakin kita menerima, semakin simpul itu longgar, dan energi hidup kembali mengalir. Maka, luka bukanlah akhir. Ia hanyalah tanda bahwa jiwa sedang dipanggil untuk lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih terang. Tali halus antara pelaku dan korban. Setiap peristiwa yang melibatkan dua orang tidak berhenti di dunia nyata saja. Ada benang halus yang tercipta di antara mereka, benang yang tak kasat mata, namun kuat mengikat. Ketika seseorang mengambil hak kita, benang itu terjalin, menghubungkan pelaku dan korban dalam ikatan energi. Ikatan ini bisa berupa amarah, dendam, sakit hati, atau rasa ingin membalas. Semakin kuat perasaan itu dipelihara, semakin tebal dan lengket tali halusnya. Tanpa disadari, energi kita justru terus mengalir kepada orang yang menyakiti kita. Inilah mengapa seseorang yang menyimpan dendam sering merasa lelah, meski tidak melakukan apa-apa. Energinya bocor, terikat pada orang yang telah merampas haknya. Setiap kali ia mengingat peristiwa itu, tali semakin menegang, dan aliran energi semakin terkuras. Sementara itu, pelaku pun tidak sepenuhnya bebas. Dengan mengambil hak orang lain, ia juga menempelkan sebagian jiwanya pada korban. Hatinya diliputi kegelisahan, rasa takut ketahuan, atau sekadar bayangan bahwa suatu hari ia akan diperlakukan sama. Mereka berdua seakan terikat dalam lingkaran energi yang saling menjerat. Namun, ada jalan untuk memutus tali ini. Jalan itu adalah kesadaran. Begitu korban mulai berkata dalam hatinya, "Aku melepaskanmu. Aku tidak ingin lagi terikat pada perbuatanmu. Aku menyerahkan semua ini pada semesta." Maka tali itu mulai melemah. Benang yang tadinya kencang berubah rapuh, lalu putus. Dan saat tali itu putus, energi yang tadinya tersedot kembali ke dalam diri. Jiwa menjadi lebih ringan, aura menjadi lebih terang, dan ruang untuk datangnya berkah baru terbuka lebar. Maka, memahami adanya tali halus ini penting, karena dengan menyadari, kita bisa memilih, tetap terikat dalam lingkaran luka, atau melepaskannya dan kembali merdeka. Ikhlas, melepaskan tali yang membelenggu. Ikhlas sering terdengar sederhana, namun sesungguhnya ia adalah kekuatan jiwa yang sangat besar. Ikhlas bukan berarti kita setuju pada ketidakadilan, bukan pula tanda kelemahan. Ikhlas adalah keberanian untuk berkata, "Aku tidak akan membiarkan hatiku terpenjara oleh perbuatanmu. Aku memilih untuk bebas." Ketika hak kita dirampas, hati ingin menggenggam erat rasa sakit itu. Semakin erat kita menggenggam, semakin berat langkah kita. Ikhlas adalah keputusan untuk membuka genggaman itu, membiarkan luka larut, membiarkan semesta mengambil alih. Dalam bahasa energi, ikhlas ibarat gunting cahaya. Ia memotong tali halus yang mengikat kita dengan pelaku. Tali yang sebelumnya menguras tenaga, tiba-tiba terputus. Energi kita kembali utuh, auranya kembali berkilau. Ikhlas juga membuka pintu bagi aliran baru. Apa yang tadinya terhalang oleh simpul luka, kini terbuka. Rezeki, ketenangan,
dan peluang hidup mendekat karena medan energi kita bersih dan lapang. Semesta lebih mudah menitipkan berkah pada hati yang ringan daripada pada hati yang penuh beban. Namun, ikhlas tidak datang dengan sekali ucap. Kadang ia lahir perlahan, seiring kesadaran dan doa yang tulus. Ada kalanya kita harus menangis, merasa marah, lalu perlahan melepaskannya. Itu pun bagian dari jalan ikhlas. Pada akhirnya, ikhlas adalah seni menyerahkan sesuatu yang di luar kendali kita, sambil tetap menjaga langkah nyata di bumi. Kita tidak menyerah pada kezaliman, tetapi kita tidak membiarkan jiwa kita rusak karenanya. Dan ketika ikhlas benar-benar hadir, jiwa akan merasakan satu hal, kebebasan. Bebas dari dendam, bebas dari rasa terikat, bebas dari beban yang menahan cahaya. Menyerahkan kepada semesta. Setelah ikhlas, langkah berikutnya adalah menyerahkan semua kepada semesta. Bukan karena kita tidak mampu membela diri, tapi karena kita tahu ada hukum yang lebih adil daripada hitungan manusia. Semesta berjalan dengan keseimbangan. Apa yang diambil dengan paksa akan kembali mencari keseimbangannya. Apa yang hilang dari kita akan diganti dengan cara yang sering tak terduga. Disinilah letak rahasia, yang tampak hilang di tangan, tidak pernah benar-benar hilang dari jiwa. Ia hanya berpindah bentuk. Menyerahkan kepada semesta berarti percaya pada hukum energi, bahwa setiap perbuatan membawa getarannya sendiri, bahwa energi zalim akan kembali kepada pelakunya dalam bentuk kegelisahan, kerugian, atau kesempitan. Bahwa energi sabar dan ikhlas akan kembali pada kita sebagai kelapangan, kedamaian, dan pintu rezeki baru. Dalam doa dan diam, kita berkata, "Aku serahkan ini padamu, wahai pemilik hidup. Engkau yang maha adil, biarlah engkau yang menata semuanya." Dengan itu, hati menjadi lebih ringan. Tidak lagi sibuk mengatur bagaimana balasan harus datang. Karena kita percaya semesta dan Tuhan bekerja jauh lebih sempurna daripada perhitungan kita. Dan benar adanya, ketika hati bersih dan kita tidak lagi memikul beban dendam, jalan-jalan kebaikan terbuka. Terkadang dalam bentuk kecil yang membuat tersenyum, terkadang dalam bentuk besar yang mengubah arah hidup. Menyerahkan kepada semesta bukanlah kehilangan kendali. Justru disitulah kendali sejati, kendali atas hati. Agar tidak hancur oleh peristiwa, kita belajar bahwa hidup ini lebih luas dari sekadar hak yang dirampas, dan jiwa lebih mulia daripada sekadar angka atau benda. Akhirnya kita sadar, apa yang kita lepaskan di bumi akan kembali pada waktunya, bukan dengan cara yang kita inginkan, tapi dengan cara yang paling kita butuhkan. Aura yang terang setelah melepaskan. Ketika hati berhasil melepaskan, sesuatu yang halus terjadi pada diri kita. Aura berubah. Apa yang tadinya keruh karena amarah dan luka, perlahan menjadi jernih. Apa yang tadinya berat, menjadi ringan. Aura adalah pancaran energi jiwa. Ia tak terlihat oleh mata biasa, tetapi bisa dirasakan. Ketika kita masih menyimpan dendam, aura tampak kusam, rapat, dan sempit. Orang di sekitar pun sering merasa tidak nyaman, meski tak tahu sebabnya. Sebaliknya, ketika kita ikhlas dan menyerahkan pada semesta, aura melebar, lembut, dan bercahaya. Lain merasa tenang di dekat kita, seolah mereka sedang duduk di bawah sinar matahari sore yang hangat. Perubahan aura ini bukan hanya soal rasa, tapi juga memengaruhi jalan hidup. Aura yang terang ibarat magnet. Ia memanggil hal-hal baik, menarik kesempatan, dan membuka pintu rezeki. Itulah sebabnya ada orang yang kelihatannya sederhana, tapi kehidupannya penuh berkah, karena auranya lapang setelah banyak melepas. Aura yang terang juga menjadi perisai alami. Orang yang berniat buruk sulit menembus dinding energi yang bersih. Segala niat jahat memantul kembali pada pelakunya, sementara kita tetap berjalan dengan damai. Namun, yang paling indah adalah damai di dalam diri. Saat aura terang, hati tidak lagi bergolak oleh kenangan pahit.
Kita bisa tersenyum tulus, bahkan kepada mereka yang pernah mengambil hak kita. Bukan karena lupa, tapi karena kita sudah melampaui luka itu. Melepaskan membuat kita menyadari, yang sejati tidak pernah hilang. Yang sejati selalu tinggal dalam jiwa, memancarkan cahaya, dan menuntun langkah kita menuju kehidupan yang lebih indah. Energi balasan tidak hilang, hanya berubah wujud. Hak yang diambil orang lain sering terasa seperti kehilangan. Namun, dalam hukum energi, tidak ada yang benar-benar hilang. Segalanya hanya berubah wujud. Apa yang dirampas secara lahiriah akan mencari jalannya kembali melalui jalur lain. Kadang berupa rezeki yang datang tanpa diduga, kadang berupa kesempatan yang lebih besar, atau bahkan berupa kebijaksanaan yang membuat kita jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Semesta tidak pernah membiarkan ruang kosong terlalu lama. Ketika satu pintu ditutup karena ada yang merampas, pintu lain akan terbuka, seringkali lebih indah dan lebih sesuai dengan perjalanan jiwa kita. Yang terpenting adalah kita tidak menutup diri dengan dendam. Sebab dendam adalah dinding yang menghalangi masuknya balasan semesta. Energi balasan juga bekerja pada pelaku. Apa yang ia ambil dengan paksa, sesungguhnya ia bawa bersama beban. Energi itu berat, gelap, dan akan menarik kejadian-kejadian yang serupa menimpanya. Maka jangan heran bila suatu saat ia pun kehilangan sesuatu dengan cara yang tidak ia duga. Kita tidak perlu sibuk menghitung kapan balasan itu datang. Hukum semesta berjalan pasti, dengan waktu yang tepat. Tugas kita hanya menjaga hati tetap bersih, agar kita siap menerima balasan dalam bentuk cahaya, bukan dalam bentuk luka. Pada akhirnya, kita akan menyadari, kehilangan bukanlah akhir, melainkan pintu menuju bentuk energi baru yang lebih sesuai dengan jiwa kita. Praktik melepaskan dengan damai. Teori tanpa praktik hanya akan menjadi kata-kata. Untuk sungguh-sungguh merasakan damai, kita perlu melatih hati dan energi kita agar mampu melepaskan. Berikut adalah praktik sederhana yang bisa dilakukan kapan saja. 1. Nafas ikhlas. Duduklah tenang. Tarik napas dalam, lalu hembuskan perlahan. Bayangkan bersama hembusan itu, keluar pula rasa sakit dan marah dalam dirimu. Ucapkan dalam hati, aku lepaskan, aku ikhlas. 2. Membayangkan cahaya. Pejamkan mata. Bayangkan hatimu dipenuhi cahaya lembut, hangat, dan tenang. Lalu bayangkan orang yang mengambil hakmu. Biarkan cahaya itu juga menyelubunginya. Katakan pelan dalam hati, aku melepaskanmu. Aku tidak ingin lagi terikat denganmu. 3. Doa penyerahan. Ucapkan doa sederhana sesuai keyakinanmu. Misalnya, ya Tuhan, aku serahkan semua ini padamu. Engkau yang maha adil, biarlah Engkau yang menata segalanya. Aku memilih damai. 4. Ritual syukur kecil. Setelah itu, lakukan sesuatu yang membuatmu bersyukur. Bisa menulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini, atau sekadar menatap langit sambil berkata, aku masih punya banyak hal indah. Praktik-praktik ini ibarat menyapu lantai hati setiap hari. Dengan begitu, energi luka tidak sempat menumpuk, dan kita bisa berjalan dengan langkah yang ringan. Melepaskan dengan damai bukan berarti melupakan, melainkan menyadari bahwa setiap peristiwa hanya bagian dari perjalanan jiwa. Dan ketika kita bisa melaluinya dengan tenang, maka cahaya dalam diri akan semakin terang. Keikhlasan sebagai jalan kebebasan jiwa. Ada perbedaan tipis namun mendalam antara orang yang masih terikat pada haknya dan orang yang sudah mengikhlaskannya. Yang pertama hidup dalam bayangan, sedangkan yang kedua hidup dalam cahaya. Mengikhlaskan bukan berarti kalah, dan bukan pula tanda kelemahan. Ia adalah tanda bahwa jiwa sudah menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kepemilikan duniawi, kedamaian batin. Setiap kali hak kita diambil dan kita masih menyimpannya dalam hati, ibarat ada duri yang terus menusuk perlahan. Duri itu tak terlihat, tetapi membuat langkah jiwa terasa berat.
Begitu kita berkata dalam hati, "Aku serahkan ini kepada semesta. Biarlah Tuhan yang menilai." Duri itu luruh, dan luka mulai sembuh. Keikhlasan bukanlah teori, melainkan latihan yang harus terus dilakukan. Kadang hati masih menjerit, kadang pikiran masih ingin membalas. Namun, perlahan, dengan napas yang sadar dan doa yang tulus, energi kita kembali netral, bahkan meluas. Semesta memiliki hukum yang adil. Apa yang diambil tidak pernah hilang, hanya bergeser. Apa yang ditanam akan berbuah pada waktunya. Maka, melepaskan hak yang dirampas bukanlah kehilangan, tetapi investasi jiwa yang akan kembali dalam bentuk lain. Ketenangan, kelapangan, bahkan rezeki yang lebih besar. Pada akhirnya, keikhlasan mengajarkan satu hal penting. Kita bukan pemilik mutlak dari apapun. Semua hanyalah titipan. Dan ketika kita belajar melepas, jiwa menemukan kebebasan sejati, bebas dari amarah, dendam, dan keterikatan. Ikhlas sebagai jalan menuju kesadaran tertinggi. Ikhlas bukan sekadar tindakan melepas sesuatu yang diambil dari kita, tetapi merupakan pintu menuju kesadaran yang lebih dalam. Dalam keikhlasan, kita belajar bahwa hidup ini bukan tentang apa yang berhasil kita genggam, melainkan tentang bagaimana kita bisa tetap tenang meski genggaman itu terlepas. Seseorang yang benar-benar ikhlas menyadari bahwa hakikat hidup tidak pernah bisa dirampas. Yang tampak hilang hanyalah bagian dari dunia, sedangkan yang sejati ada di dalam jiwa dan tidak bisa disentuh siapapun. Ketika kita memilih untuk ikhlas, energi kita menjadi ringan. Beban batin yang selama ini menekan perlahan terangkat. Kedamaian hadir tanpa syarat, bukan karena keadaan berubah, tetapi karena hati tidak lagi menolak kenyataan. Hubungan dengan semesta semakin kuat. Kita merasakan bahwa setiap kejadian, meski pahit, adalah bagian dari tarian besar yang penuh hikmah. Kesadaran meluas. Kita melihat diri bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai pengamat yang menyadari bahwa segalanya berjalan sesuai hukum keseimbangan. Ikhlas adalah puncak dari perjalanan batin yang kita lalui, dari rasa sakit, marah, kecewa, hingga akhirnya menerima dengan lapang dada. Di titik itu, kita menyadari bahwa apa yang diambil dari kita sebenarnya bukanlah kehilangan, melainkan jalan untuk menemukan sesuatu yang lebih abadi, ketenangan jiwa. Dan pada akhirnya, ikhlas adalah kebebasan sejati, bebas dari ikatan dunia, bebas dari luka, dan bebas dari belenggu ego. Dalam perjalanan ini kita belajar bahwa hakikat kehilangan bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju pemahaman yang lebih tinggi. Orang yang mengambil hak kita mungkin tampak berkuasa sesaat, namun energi semesta tidak pernah tidur. Apa yang ditanam akan kembali dalam bentuk buah. Mengikhlaskan bukan berarti lemah, melainkan menolak terikat pada beban yang menghalangi jiwa untuk berkembang. Dengan menyerahkan semua kepada semesta, atau kepada Tuhan yang Maha Mengatur, kita melangkah ringan, tidak membawa dendam, tidak membawa rasa bersalah, hanya membawa kedamaian. Semoga video ini menjadi pengingat bahwa hakikat kebahagiaan bukanlah pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita menjaga hati tetap terang meski hak kita dirampas. Karena sejatinya, tidak ada yang benar-benar hilang, semua kembali pada sumbernya. Semoga setiap jiwa yang menyimak video ini menemukan kekuatan untuk melepaskan beban, memaafkan dengan tulus, dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dengan tenang. Semoga video ini menjadi lentera bagi mereka yang sedang merasa terzalimi, dan menjadi pengingat bahwa keadilan sejati ada di tangan semesta. Dan semoga kita semua belajar bahwa hakikat tertinggi bukanlah memiliki, tetapi menjadi lapang hati untuk memberi dan merelakan.